apa sih Mas Daryl definisi sukses itu buat Anda? Dan Mas Daryl itu ngerasa sukses itu ketika apa gitu loh. Memang sepakat, hidup itu menuju satu titik dari A dan ke B. Tapi setelah dijabarkan sama Pak Eloy, beliau mengatakan di perjalanan dari A ke B itu banyak sekali hal yang perlu kita lawan untuk menuju sebuah kemenangan, mencapai titik B. Dari mulai bangun pagi, ketika kita males, kita mesti ngelawan tuh. Ketika mungkin alasan hujan jadi sebuah kebenaran, itu pun kita harus lawan. Banjir pun semaksimal mungkin kita harus bisa melewati proses itu sampai ke titik B, dan itulah sejatinya sukses. Ini bisa diberikan sertifikasi Certified Theocentric Motivator ini. Lulus. Amin. Tapi memang kita sepakat nih, kita fokus kepada satu permasalahannya. Kenapa kok umumnya orang gagal di tahap proses ya Pak ya? Yuk kita mulai lembaran tentang orang gagal di tahap proses itu, penyebabnya apa? Baik, terima kasih Mas Daryl. Nah, sekarang kita membahas mengenai mengapa umumnya orang gagal di tahap proses. Yang pertama Mas Daryl, karena ada orang-orang tuh yang tidak mengambil tanggung jawab atas hidupnya. Itu alasan pertama tuh. Ya kalau dia sendiri merasa ya semua yang terjadi pada saya ini, ya saya ini kan cuman korban sih ya, korban orang lain lah, korban keadaan lah, maka dia tidak akan mungkin berhasil di dalam prosesnya. Boro-boro berhasil di hasil, prosesnya aja pasti gagal. Jadi yang pertama adalah ambil tanggung jawab 100% atas hidupmu. Bahwa if I can make it, it's up to me. Yang kedua, banyak orang yang gagal karena mereka tidak punya goals yang jelas. Tidak tahu ini mau ngapain sih. Jadi kalau pergi ke tempat kerja pun ditanya, kenapa kamu kerja? Dia ngomong begini, ya dari dulu juga aku kerja. Ini sudah rutinitas. Kalaupun dia punya goals, sekedar untuk mencari uang saja. Tetapi apakah ada keinginan untuk memberikan value, memberikan nilai tambah, melayani orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain? Nggak ada. Oh pantes, di dalam proses dia gagal. Karena kalau cuman sekedar untuk menyambung hidup ya Mas Daryl, cuman sekedar bertahan hidup, kita akan sangat mudah jatuh di dalam apa? Godaan untuk bermalas-malasan. Jadi tadi yang pertama, ambil tanggung jawab 100% atas hidupmu. Ya, yang kedua, Anda harus punya goals yang jelas. Yang ketiga, kalau punya goals pun ternyata ada orang yang punya goals, visi, tapi titipan. Bukan dari dirinya sendiri. Jadi, kalau dia adalah seorang anak, dia itu misalnya menjadi seorang atlet. Sebenarnya dia itu nggak mau jadi atlet, tapi karena papa mama dulunya mau jadi atlet, dan ternyata papa mamanya paksakan dia. Dan dia nggak enak sama papa mama nih. Akhirnya dia menjalaninya. Dan bisa jadi akhirnya dia tidak tekun di dalam proses. Memang ada orang-orang yang papa mama arahkan pada suatu bidang dan ternyata anak itu suka. Terus terang, saya itu memang dari dulu suka musik Mas Daryl. Dan saya itu tapi nggak terlalu bisa, ya kalau nyanyi mah bukan bagian saya lah. Alat musik ya juga dari kecil tidak ada kesempatan untuk betul-betul berlatih. Tapi dua-duanya anakku itu sejak dalam kandungan ibunya itu aku sudah doain tuh supaya apa? Ya mereka diberikan kemampuan untuk ya bermain musik lah, menyanyi lah. Dan ternyata itu anak-anakku setelah kita lesin memang dan memperlihatkan ada kecenderungan yang bisa bernyanyi lebih dari saya. Anakku yang Kinan itu khususnya itu sekarang ya sudah terlihat lah bakatnya itu terus bertumbuh. Yang pertama ya? Yang pertama Kinan. Nah yang kedua kalau anakku itu juga ikut-ikutan kokonya juga, ikut-ikutan les, tapi sebetulnya bakatnya dan kesenangannya, passionnya lebih ke matematika. Oh yang ketiga? Yang ketiga bikin nggak ya? Jadi nggak ya? Dua aja dulu sementara waktu. Siap. Jadi maksudku adalah bahwa itu visi itu nggak boleh titipan, harus benar-benar dari diri kita. Nah kan di Amerika dilakukan satu survei Mas Daryl, berapa persen manusia di Amerika itu yang benar-benar happy waktu dia bekerja? Cuman 26%. 74% itu ternyata nggak happy dengan pekerjaannya. Jadi dia pergi kerja nggak pagi ini pergi, tapi dia menikmatinya enggak. Pantes kamu tuh nggak memberikan yang terbaik di tengah proses. Wong kamu aja nggak suka, nggak happy kok dengan pekerjaan itu. Ini alasannya Mas Daryl. Kalau di Amerika begitu, di Eropa mirip-mirip. Bagaimana dengan Asia dan Indonesia? Loh kok kayaknya mirip-mirip juga. Inilah alasan kenapa
kenapa sumber daya manusia Indonesia kita juga parah. Khususnya di tengah-tengah persaingan ekonomi yang seperti ini. Ladies and gentlemen, dengarkan baik-baik. Kita memang harus belajar untuk mencintai pekerjaan itu. Ya tapi aku nggak cinta. Cinta itu bisa ditumbuhkan. Cinta itu bisa ditumbuhkan. Masa ujuk-ujuk baru lulus fresh graduate, lulus dari universitas, lalu masuk ke tempat kerja, lalu berharap aku mau mengerjakan pekerjaan yang aku cinta. Wah, itu tidak semua orang langsung dapat. Terus gimana dong? Belajar cintai. Caranya bagaimana? Tekuni prosesnya. Loh, maksudnya apa? Kalau sudah tekunin prosesnya 1, 2, 3 tahun, Anda itu ternyata menjadi ahli dalam bidang itu. Ketika Anda menjadi ahli di bidang itu, seperti Mas Daryl ini kan ahli di bidang penyiaran seperti ini. Makanya Mas Daryl di mana-mana itu off air dipanggil menjadi seorang MC wedding lah, MC produk lah. Kenapa? Udah ngejalanin prosesnya. Jadi banyak orang tuh baru juga setahun ngomong begini, wah aku ndak cocok ya Pak di sini. Loh, kenapa? Aku tuh ndak punya passion. Passion itu bisa ditumbuhkan. Ya, setuju. Kecuali udah 3 tahun, 4 tahun Anda berusaha menumbuhkan. Kok nggak tumbuh Pak? Nah boleh, boleh Anda cari yang lain. Tapi baru setahun, 2 tahun aja ngomong begini, aku mau keluar Pak. Loh kenapa Pak? Aku ndak punya passion. Udah numbuhin belum? Belum Pak. Ya. Ini gimana sih? Gini loh. Jadi jangan sampai visi itu titipan. Berarti kenali diri dong. Loh, tapi aku belum mengenal diri. Ya sudah, yang ada di tangan sekarang apa? Jadi ini Pak, jadi staff accounting di perusahaan tertentu. Ya udah, berikan yang terbaik di sana. Gimana caranya? Ya putuskan berikan yang terbaik. Segampang itu sebenarnya Mas Daryl. Yang kedua, yang berikutnya adalah ya, tadi kesalahan yang keempat, kenapa orang tidak fokus pada proses. Tadi kan yang pertama, tidak mengambil tanggung jawab 100%. Tanggung jawab, ya. Yang kedua, dia itu nggak punya mimpi, nggak punya visi, nggak punya goals. Yang ketiga, punya visi, punya goals tapi titipan. Dan yang keempat adalah, kalaupun dia punya fokus, ternyata dia punya goals, fokusnya pada hasil. Nah, kalau fokusnya pada hasil, otak kita itu bawaannya malas. Kenapa? Masih jauh Mas Daryl. Fokusnya aku mau pengen punya rumah mewah. Ya, rumah mewah tuh nggak dapat ternyata. Akhirnya nyerah. Akhirnya ya udah deh, aku cari pekerjaan lain aja. No. Udah, lupakan. Memang tadi udah punya goals, tapi sekali goals itu ada, sudah, apapun agama keyakinan Anda, serahkan pada Tuhan. Visualisasi penting nggak? Banget. Tapi jangan hanya visualisasi hasil dong. Visualisasinya apa? Prosesnya. Bahwa ketika saya pergi kerja, saat ini, senyum. Gimana senyum? Ya pilih aja untuk senyum. Dan nanti yang terakhir, di sesi yang terakhir, justru yang paling penting dari semuanya, alasan yang kelima. Karena orang ternyata punya plan B, rencana cadangan. Inilah alasan utama kenapa orang tidak berhasil dalam prosesnya. Karena dia punya rencana B, rencana cadangan, sehingga akhirnya dia tidak memberikan yang terbaik.